Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan firman Tuhan pada saat ini, yaitu yang kita ambil dari Ratapan pasal 2 ya. Ada 22 ayat. Saya akan membacakannya. Ratapan pasal 22. Demikian firman Tuhan. Murka Allah terhadap Sion. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Gabungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tak kala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub, yang menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru yang menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya di Sion. Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua, terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan. Di hutan dan apa engkau yang Yerusalem, tingkat engkau hibur ya darah putri Sion, karena luas bagaikan laut reruntuhanmu.
Siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta, dan hampa mereka tidak menyatakan kesalahanmu. Guna memulihkan engkau kembali, mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua seterumu mengangkat mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah hanya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa balas kasihan. Ia menjadikan si seterut senang atas kamu, yang meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan pilihlah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tak kala engkau murka tanpa belas kasihan. Engkau menyembelih mereka seolah-olah pada hari perayaan. Engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tak kala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seterusnya. Amin. Nah, demikian firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Secara singkat tentu kita bisa memahami intinya apa yang dimaksud dengan ratapan di pasal 2 ayat 1 sampai 22 ini memang sangat penting untuk kita ketahui, sebab ini sangat berdampak kepada jemaat di zaman now ya. Nah, ketika murka Allah melanda ya, maka tidak ada yang bisa mengelak. Ya, semuanya akan bisa mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, kenapa demikian? Tentu kita sudah memahami tentang apa yang dimaksudkan oleh pemberitaan Yeremia di dalam tulisannya di dalam ratapan ini. Nah, kita bisa mengerti bahwa murka Allah adalah sebuah konsekuensi daripada dosa. Hal ini harus kita pahami supaya kita bisa berhati-hati untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, kehancuran akibat dosa dan murka Allah yang adil serta seruan untuk bertobat ini adalah suatu tujuan daripada disampaikannya ratapan pasal 2 ini. Nah, kita harus tahu bahwa kehancuran Yerusalem secara menyeluruh itu memang sangat menyedihkan. Tetapi ada pelajaran yang penting bagi umat percaya, ya.
bahkan relevan sampai saat ini. Tertentu ya. Ayat 1 sampai 10 ini adalah murka Allah yang konsekuens, yang merupakan satu ketetapan ya, atau konsekuensi dari dosa. Nah, jadi ketika kita berdosa, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mendapatkan suatu pembalasan akibat daripada sifat dan karakter Allah yang memang adil. Jadi keadilan mesti terjadi ya. Jadi kita harus menjadi seolah-olah musuh dari Allah, dan kita juga bisa kadang-kadang menganggap bahwa Allah itu sebagai musuh kita. Nah, ini ketika keadilan itu memang dimunculkan, maka kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Ya. Jadi kita juga melihat bahwa Tuhan ini sangat kejam ya. Karena ketika dia marah, maka semuanya dihancurin. Ya, kalau kita lihat akibat daripada kehancuran yang dilakukan oleh bangsa Babel terhadap para anak serta apa namanya pun yang dukanya ini kan luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 4 dan 5 memang sangat luar biasa ya. Kemudian di ayat 6 dan 7 itu juga tentang hal yang tidak ada pengampunan ya, kelihatannya seperti itu. Jadi tidak ada yang luput daripada kemarahan Tuhan ini. Nah, penyebabnya tentu karena dosa. Ya. Jadi akibat daripada pemberontakan dan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, maka ada suatu peringatan kepada Nabi melalui kehancuran yang mereka alami. Kemudian yang nomor 2 ada dusta para nabi. Ya. Jadi di zaman itu nabi-nabi juga berdusta. Ya. Jadi ini sangat membahayakan. Kalau kita lihat di ayat 13 sampai 17, di sini para nabi dijelaskan seolah-olah melakukan penyimpangan di dalam tugas sebagai nabi. Nah, ini yang disebut dengan nabi palsu sebenarnya. Nabi yang tidak konsekuen dan tidak jujur di dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan kebohongan terhadap umatnya. Ya. Tidak menegur dosa mereka, ya, melainkan menyampaikan dan mengatakan apa yang ingin didengar oleh umat supaya mereka senang. Kalau kita lihat di ayat 14 memang disampaikan bahwa banyak para nabi palsu di zaman itu yang menyampaikan keinginan hatinya yang juga nyambung ya dengan niat dan perasaan para jemaat. Jadi mereka sama-sama ingin mendengarkan sesuatu yang manis, yang mentina bobokan, walaupun para jemaat sudah berbuat dosa, tapi tidak ditegur oleh para nabi. Sehingga di antara mereka ini ada sesuatu penyimpangan, ya, yaitu sama-sama makan batu, sama-sama menyenangi perbuatan dosa. Si nabi mendapatkan sesuatu dari si jemaat, dan kuping daripada si jemaat juga disenangkan oleh si nabi. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang merupakan dosa yang terselubung, yang kelihatannya
tidak dosa, tapi sesungguhnya itu menjadi dosa. Nah, akibatnya Tuhan marah ya. Dan mereka mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Nah, ini adalah merupakan satu harapan-harapan yang tidak benar, harapan yang palsu dari nabi maupun jemaat. Mereka mempunyai harapan kenikmatan dunia, tapi ternyata mengganggu keadilan daripada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya marah kepada bangsa ini. Kemudian bagaimana pentingnya kebenaran di dalam kehidupan. Nah, ini sangat diharapkan untuk terjadi. Sebab ketika kebenaran itu terjadi, maka seburuk apapun perasaan kita, karena kebenaranlah yang akan memulihkan kita. Jadi walaupun orang berbuat tidak baik, tapi ketika kita memunculkan kebenaran, maka akan muncul dan timbul pemulihan. Kemudian yang ketiga adalah jalan keluar, yaitu kita harus berdoa dan bertobat secara tulus. Di dalam ayat 18 sampai 22, nah, digambarkan bahwa meskipun penderitaan sangat berat, tentu hal ini bukan membuat kita menjadi artinya menjadi terlena, bahkan menjadi sakit hati selama-lamanya. Namun ini adalah untuk menggugah hati kita, untuk kita menyadari bahwa kita telah berbuat dosa dan akibatnya kita dilanda kemarahan dari Tuhan. Jadi ketika terjadi seperti itu, maka Yeremia mengajak masyarakat pada saat itu untuk meratapi. Ya, mereka meratap, mencucurkan air mata, kemudian mereka berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya. Kemudian ratapan yang tulus atas dosa akan menjadi permohonan pengampunan. Memang kita sadari bahwa doa tidak akan mengubah ketetapan, tetapi sikap hati kita akan berubah, ya, menjadi suatu yang memiliki kesadaran dan kerendahan hati, sehingga ada pengakuan dosa dari kita, kemudian permohonan pengampunan yang menunjukkan kerendahan hati kita dan kesadaran bahwa kita juga layak menerima hukuman tersebut. Sehingga dengan demikian maka kita akan menjadi seorang petobat yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Memiliki suatu harapan saat kita mengalami kehancuran. Nah, inilah maknanya dan gunanya kita memiliki Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna, dan bahkan Dia sanggup memulihkan kita, bahkan memberkati kita sampai selama-lamanya ketika kita mengalami perubahan sikap untuk bisa bertobat dan menerima kasih itu sampai selama-lamanya, dan kita akan berkenan kepadanya, dan kasih yang sempurna itu pun akan kita miliki. Mari kita merubah hati dan pikiran kita untuk tetap datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mohon pengampunan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapannya. Demikian firman Tuhan yang singkat ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik,